Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai namanya perkembangan bahasa pada anak. Oke. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan bahasa anak. Pertanyaannya, apa kaitan antara bahasa dan berpikir? Nah, ada dua kasus berbeda jika diberikan pertanyaan tersebut. Keadaan pertama, perkembangan bahasa dan kognitif terjadi secara beriringan namun independen, dan kognisi tidak penting untuk perkembangan bahasa. Maksudnya, kemampuan bahasa dan kemampuan kognitif anak itu sama-sama berkembang secara masing-masing sendiri-sendiri. Jadi, kemampuan kognitif tidak mempengaruhi perkembangan bahasa, begitu juga sebaliknya, perkembangan bahasa tidak mempengaruhi perkembangan kognitif. Ada kasus lain menyatakan bahwasanya pada anak yang memiliki gangguan pendengaran ternyata memiliki kemampuan berpikir dan memecahkan masalah memiliki tingkatan yang sama dengan anak seusianya. Bahkan, anak tuli tersebut tidak memiliki penguasaan bahasa isyarat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa tidak penting bagi perkembangan kognitif. Nah, jadi kalian simpulkan sendiri, apakah ada kaitan antara bahasa dan berpikir? Selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan perkembangan bahasa pada anak secara umum. Tahapan bahasa anak itu dimulai dari tahapan pertama, yaitu reflexive vocalization. Apa itu? Reflexive vocalization ini berarti adalah komunikasi refleks bayi. Ini terjadi pada usia bayi 0 sampai 3 minggu. Karena bayi mengeluarkan suara tangisan berupa refleks, bukan karena menginginkan sesuatu. Hanya saja bayi akan refleks menangis ketika usia 0 sampai 3 minggu. Apapun itu yang mampu dilakukan bayi di usia itu hanya mampu menangis. Makanya dimasukkan ke dalam bagian refleksi. Yang kedua itu tahap babbling. Babbling adalah ketika bayi berusia lebih dari 3 minggu, bayi akan mengeluarkan tangisan untuk menyatakan bahwasanya dia lapar, tidak nyaman, kepanasan. Artinya, ketika sampai babbling, anak menangis itu sudah ada tujuannya. Beda sama reflexive vocalization tadi, bayi menangis hanya menunjukkan refleks dia saja. Tahapan ketiga yaitu lulling. Tahapan lulling ini terjadi di usia 3 minggu sampai 2 bulan, di mana bayi sudah terdengar suara-suara selain tangisan, namun belum jelas. Nah, bayi mulai dapat mendengar pada usia 2-6 bulan, sehingga ia mulai dapat mengucapkan kata-kata dengan 1-2 suku kata yang diulang-ulang. Contohnya mama, papa, dada. Itu bukan di usia 2 bulan ya, tapi di usia antara 2-6 bulan. Ketika tahap berikutnya yaitu ekolalia. Apa itu tahap ekolalia? Tahapan ini terjadi ketika anak berusia di 10 bulan. Anak mulai menirukan suara-suara yang didengar dari lingkungan sekitar, serta anak mampu menggunakan ekspresi wajah atau isyarat tangan ketika ingin meminta sesuatu. Jadi ketika masuk di tahap ekolalia, orang tua sudah paham. Biasanya ini masuk ke bahasa isyaratnya, ekspresi yang hanya dipahami oleh orang terdekat, apakah ibunya atau ayah si bayi. Tahap kelima yaitu true speech. Ini adalah tahap yang paling tinggi, berarti bayi sudah mulai berbicara dengan benar. Biasanya bayi bisa berbicara dengan benar ketika sudah berusia 18 bulan atau sudah masuk ke usia batita. Walaupun masih menggunakan logat celat, tapi sudah mampu dipahami oleh orang apa sebenarnya yang diucapkan oleh bayi tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa anak antara lain, satu yang paling penting itulah faktor biologis. Faktor biologis ini yang pertama, evolusi biologi membentuk manusia menjadi manusia linguistik. Maksudnya dari bayi sampai dia besar, itu ada tahapan-tahapan membuat dia mampu berbahasa.
Yang kedua, setiap anak mempunyai language acquisition deficit, yaitu kemampuan alami anak untuk berbahasa. Artinya anak pada dasarnya memiliki bahasa dan mampu mengungkapkan sesuatu dengan berbahasa. Hanya saja tahapan perkembangannya tergantung dari usianya, itu masuk ke evolusi biologis tadi. Yang ketiga, jika pengenalan bahasa tidak terjadi sebelum masa remaja, maka ketidakmampuan dalam menggunakan tata bahasa yang baik akan dialami seumur hidup. Karena itu sangat penting bagi seorang ibu untuk menjaga anaknya untuk dapat menggunakan tata bahasa yang baik, agar bisa berguna sampai dia besar nanti. Faktor yang mempengaruhi berbahasa anak yang kedua yaitu faktor kognitif. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya kognitif sama kemampuan bahasa itu berjalannya masing-masing. Tapi sedikit banyaknya menurut para ahli kognitif menyatakan bahwasanya ternyata kemampuan berbahasa anak juga tergantung kematangan kognitif si anak. Jadi kalau misalnya kemampuan berpikirnya bagus, identiknya kemampuan berbahasa anak juga akan bagus. Yang kedua, pada bayi baru lahir hingga usianya 2 tahun biasanya masih menggunakan bahasa simbolik. Kenapa? Karena tingkat faktor kognitifnya sampai usia 2 tahun juga masih sangat bisa dikatakan masih belum matang, sehingga masih menggunakan bahasa-bahasa simbolik yang pada umumnya hanya dimengerti oleh orang terdekat si anak, apakah ibunya ataupun ayahnya. Yang ketiga, faktor lingkungan luar. Nah, ini juga mempengaruhi kemampuan berbahasa anak. Apa itu lingkungan luar? Lingkungan luar itu bisa dari orang tua, bisa juga dari keluarga terdekat selain orang tua, bisa juga tetangga, teman sebaya, lingkungan lainnya. Pada lingkungan luar, proses penguasaan bahasa tergantung dari stimulasi dari lingkungan. Jelas, anak belajar bahasa melalui proses imitasi dan perulangan dari orang-orang sekitarnya. Jadi, anak pada dasarnya dia imitasi atau meniru, mengulangi kembali apa yang disebutkan orang. Sehingga apabila lingkungannya bagus, maka anak akan belajar dan meniru sesuatu yang bagus. Tapi kalau lingkungannya tidak bagus, maka anak akan meniru sesuatu yang tidak bagus pula. Terima kasih, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan mengenai kemampuan berbahasa anak. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.